Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ordinary Person. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah buku berjudul Female Brain. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah subscribe, like, share, dan komen di channel YouTube. Buku Female Brain ini ditulis oleh Luan Brizendine. Luan Brizendine sendiri telah mengemukakan hasil penelitiannya selama 20 tahun hanya untuk mengungkap misteri otak perempuan. Nah, buku ini juga terbit di 27 negara. Di Indonesia sendiri, menurut dari Daniel Goleman, ia adalah seorang penulis emotional intelligence. Jadi Brizendine ini telah melakukan terobosan yang sangat menakjubkan bagi laki-laki yang ingin mengetahui anehnya cara perempuan berpikir. Menurutnya, perempuan itu mencerahkan dan pemikirannya memiliki banyak kejutan. Buku ini juga telah dilindungi oleh undang-undang, jadi buku ini sudah memiliki hak ciptanya. Ketika hendak memulai membaca buku ini, penulis menduga bahwa isinya akan membahas tentang masalah gender dipandang dari sudut ilmu kedokteran, bias gender perempuan, dan lebih pas untuk bacaan para dokter. Apalagi penulisnya, Luan Brizendine, MD, adalah seorang dokter yang spesialisnya neuropsikiatri atau saraf jiwa. Namun dugaan saya salah. Ternyata, Dr. Brizendine menunjukkan bahwa bukunya ini diperuntukkan bagi kalangan awam dengan bahasa yang tidak teknis sehingga mudah dipahami. Selain itu, di buku ini juga memiliki banyak sekali contoh-contoh kasus yang dapat diambil dari pengalaman sehari-hari. Dengan contoh-contoh kasus yang seperti itu, Dr. Brizendine ingin menjelaskan kepada pembaca bahwa otaklah atau bukan yang lain seperti faktor budaya yang mendikte peragai perempuan dan pembeda antara perempuan dan laki-laki. Namun, sebagai ilmuwan, dia tidak gegabah melontarkan pendapatnya begitu saja. Pendapatnya itu selalu dilengkapi dengan bukti-bukti ilmiah yang diperoleh dari pengalaman sekian banyak pasien di kliniknya. Seperti itu. Baik, kita masuk pada bagian 1. Nah, di bagian 1 ini judulnya ialah Lahirnya Otak Perempuan. Mungkin yang saya akan review hanya poin-poin penting dari buku di bagian 1 ini. Nah, yang pertama ialah tentang akal sehat itu mengatakan kepada kita bahwa anak lelaki dan anak perempuan memiliki peraga yang berbeda. Dan di buku ini juga menjelaskan tentang pada dasarnya, kita itu tidak berawal dengan struktur otak yang sama. Secara alamiah, otak laki-laki dan perempuan itu sangatlah berbeda. Jadi, sejak lahir, bayi perempuan itu sudah berminat pada ekspresi emosi. Mereka mendapat makna tentang diri mereka berdasarkan tatapan, sentuhan, dan setiap reaksi dari orang-orang yang melakukan kontak dengan mereka. Kemudian dalam hal mendengar, mendapat persetujuan dan didengarkan. Jadi, di sini penulis menjelaskan bahwa sirkuit-sirkuit otak anak perempuan yang sudah berkembang, baik dalam mengumpulkan arti dari wajah-wajah dan nada suara, mendorong mereka untuk memahami persetujuan sosial orang lain pada usia yang sangat dini. Di usia ini, seorang anak perempuan juga sangat piawai menafsirkan apakah dia didengarkan atau tidak dengan melihat ekspresi wajah. Anak perempuan berpikir tidak ada kontak mata baginya, berarti kami tidak didengarkan. Nah, seperti itu ternyata pemikiran anak perempuan semenjak kecil. Kemudian tentang empati. Penelitian memperlihatkan bahwa bayi perempuan yang baru berusia kurang dari 24 jam bereaksi lebih banyak terhadap tangisan bayi lain dan terhadap wajah manusia daripada bayi laki-laki yang baru lahir. Jadi ini perbedaannya.
Kemudian, anak perempuan usia 1 tahun pun lebih tanggap terhadap penderitaan orang lain, khususnya orang-orang yang kelihatan sedih dan terluka. Nah, menurut penelitian lagi, keterampilan sosial, verbal, dan asosiasi anak perempuan berkembang beberapa tahun lebih awal daripada keterampilan anak laki-laki. Menurut fakta penelitian, bahwa anak perempuan pada dasarnya tidak suka bermain kasar. Jika mereka berkali-kali bertengkar, anak perempuan lebih memilih untuk berhenti bermain. Nah, menurut Eleanor McCoby, bila anak perempuan terlalu sering dikasari oleh anak laki-laki yang seumur, yang sebetulnya sekalipun hanya untuk bercanda, mereka akan mundur dari tempat itu. Jadi perempuan itu akan mundur dan mereka mencari permainan yang lain. Nah, seperti itulah otak perempuan dirancang dari sejak lahir. Jadi kesimpulannya ialah semua itu dipengaruhi oleh kadar estrogen menurut penelitian para dokter. Jadi menurut medis, yang membentuk atau yang memprogram otak perempuan menjadi seperti yang saya sebutkan tadi, itu karena adanya kadar estrogen yang menekan tombol-tombol dalam otak para perempuan untuk lebih banyak bicara, lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya, lebih sering memikirkan anak laki-laki, lebih mencemaskan penampilan, lebih stres, dan lebih banyak menunjukkan emosi secara berlebihan. Dan itu adalah fakta.